Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ferdi Putra Wayunda dengan NIM 23010200073. Di sini aku akan menjelaskan tentang tiga algoritma. Yang pertama dynamic programming, yang kedua ada backtracking, dan yang ketiga itu prune search. Oke. Yang pertama itu dynamic programming. Dynamic programming atau DP adalah metode pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil yang saling tumpang tindih. Karakteristik utama yaitu masalah dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil atau overlapping sub-problems. Yang kedua itu solusi akhir adalah kombinasi dari solusi sub-masalah. Yang ketiga ada setiap sub-masalah hanya dihitung sekali dan disimpan hasilnya, yaitu memoization atau tabulasi. Di sini ada contoh kasus dynamic programming. Saya mengambil contoh kasus masalah tangga. Deskripsi masalah, seorang anak ingin mencapai tangga ke N dan hanya bisa melangkah satu atau dua langkah sekaligus. Tentukan berapa banyak cara berbeda untuk mencapai tangga ke N. Contoh, untuk N sama dengan 4. Yang pertama, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Yang kedua, ada 1 ditambah 1 ditambah dengan 2. Yang ketiga, ada 1 ditambah 2 ditambah 1. Yang ketiga, yang keempat yaitu 2 ditambah 1 ditambah 1. Yang terakhir yaitu 2 ditambah 2 sama dengan total ada 5 cara. Penyelesaian dengan DP, gunakan array DP yaitu N untuk menyimpan jumlah cara. DP 0 sama dengan 1. For I in range 1 N tambah 1 sama dengan DPI sama dengan DPI min 1 ditambah DPI min 2. Kita tidak perlu menghitung ulang untuk setiap nilai I karena sudah disimpan. Selanjutnya yaitu backtracking. Apa itu backtracking? Backtracking adalah teknik eksplorasi semua kemungkinan solusi dari suatu masalah dengan mundur. Backtrack. Bila suatu pilihan tidak menghasilkan solusi, ya karakteristik utamanya yaitu menggunakan pendekatan pencarian DFS, yaitu depth first search. Digunakan untuk masalah dengan struktur kombinatorial, yaitu permutasi, kombinasi, dan penempatan. Yang terakhir yaitu solusi diperoleh melalui eksplorasi pohon, yaitu decision tree. Langkah-langkahnya, yang pertama, lakukan pilihan atau try. Yang kedua, jika valid, lanjut ke langkah berikutnya. Yang ketiga, jika gagal, kembali ke langkah sebelumnya atau backtrack. Oke, di sini ada contoh kasus backtracking. Saya mengambil contoh kasus N Queens problem. Yaitu masalahnya, tempatkan N buah ratu di papan catur N kali N, sehingga tidak ada ratu yang saling menyerang. Aturan, tidak boleh ada dua ratu pada baris, kolom, atau diagonal yang sama. Papan 4 kali 4 dengan ratu ditempatkan di baris 1, kolom 2. Yang kedua, baris 2, kolom 4. Yang ketiga, baris 3, kolom 1. Yang keempat, baris 4, kolom. Tidak ada ratu yang saling menyerang. Implementasi backtracking. Yang pertama, letakkan ratu pada baris. Yang kedua, cek konflik dan diagonal. Yang ketiga, jika valid, lanjut ke baris berikutnya. Dan keempat, jika tidak, dipindahkan dan ulangi. Oke, langsung kita masuk yang terakhir, yaitu prune search. Prune search atau branch and bound adalah pendekatan yang mirip dengan backtracking, tetapi dilengkapi dengan strategi pemangkasan atau pruning untuk menghentikan pencarian lebih awal. Karakteristik utama yaitu gunakan batas atau bound untuk menyaring solusi yang tidak layak. Yang kedua, menghindari eksplorasi cabang pencarian yang tidak mungkin menghasilkan solusi optimal. Yang ketiga, cocok untuk pencarian solusi di ruang kombinatorial yang besar. Perbedaan dengan backtracking yaitu backtracking mengeksplorasi semua kemungkinan. Sedangkan prune search menghentikan cabang sejak awal jika sudah tidak memungkinkan. Baik, kita lanjut ke contoh kasus prune search. Di sini saya mengambil contoh kasus subset sum problem. Yaitu dengan masalah diberikan sebuah array, angka dan sebuah target, tentukan apakah subset dari angka-angka tersebut jumlahnya sama dengan target. Contoh, angka sama dengan 3, 4, 12, 5, dan 2. Target 9. Jawaban sama dengan true. Karena subset 4,5 menjumlahkan 9. Strategi prune search yang pertama yaitu jelajahi semua kombinasi subset. Yang kedua, jika jumlah sementara yaitu target sama dengan prune cabang tersebut. Yang ketiga, jika jumlah saat ini ditambah jumlah sisa angka
kurang dari target, yaitu prune juga. Manfaat, yang pertama menghindari kombinasi yang tidak perlu. Dan yang terakhir, mempercepat pencarian solusi. Baik, di sini ada perbandingan strategi, yaitu strateginya, jika dynamic programming, kelebihan cepat dan efisien, simpan hasil perhitungan. Dan juga cocok untuk masalah optimasi, jumlah cara, dan minimum. Kalau backtracking, coba semua kemungkinan solusi. Cocok untuk kombinasi, penempatan, dan permutasi. Kalau prune search, lebih cepat dan prune search, kelebihannya lebih cepat dan backtracking. Cocok untuk kombinasi besar dan batasan ketat. Kesimpulan, gunakan dynamic programming saat ada submasalah berulang dan hasil bisa disimpan. Yang kedua, gunakan backtracking untuk mencari semua solusi mungkin dari masalah kombinatorial. Yang ketiga, gunakan prune search untuk menghindari pencarian yang tidak produktif pada ruang solusi besar. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.